Di situ terlihat Ragbir mengatakan kepada Pragati, bahkan kencan ini akan gagal jika beberapa pengendara motor memukulmu. Lalu mereka pun melanjutkan permainan saling mencicipi makanan. Pragati pun menebak permainan dengan sangat benar. Lalu ia pun menunjukkan bahwa ini adalah penjual yang sama, yang pedanya dia cintai. Ragbir pun terkejut mengetahui bahwa Pragati mengingatnya dengan sangat baik. Lalu ia pun berbagi kisah di balik buah puding juga. Lalu Pragati pun menebak hidangan berikutnya dengan sangat benar. Di adegan selanjutnya terlihat Ragbir memberitahu kepada Pragati bahwa Ragbir sangat cemburu kepada Pragati. Ragbir pun mengatakan, "Saya bekerja sangat keras untuk membuat semua pengaturan ini, tetapi saya tidak mendapatkan imbalan dari Anda. Kamu sedang berbicara dengan sangat baik tentang parata yang dibuat oleh papa Anda. Ini sangat luar biasa." Pragati pun berterima kasih kepada Ragbir untuk melakukan semua ini. "Belum ada yang melakukan ini untuk saya," ucap Pragati. Lalu Ragbir pun menjawab bahwa Pragati memiliki distribusi kebahagiaan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Pragati pun bertanya kepada Ragbir, bagaimana jika orang lain mengambil distribusi? Ia pun memberikan beberapa balasan filmi, tetapi ia tidak menunjukkan minat. Pragati pun menatapnya dengan sangat manis saat Ragbir menyerahkan siksaan untuk pria yang seharusnya. Pragati pun mulai tertawa. Ragbir pun mengatakan kepada Pragati untuk terus tersenyum karena Pragati terlihat sangat manis. Selanjutnya ayah Pragati memutuskan untuk memberitahu Pragati bahwa pria lain telah datang ke sini untuk mencarinya. Lalu ayah Pragati pun mulai mencari ponselnya. Di adegan selanjutnya, Pragati bilang, "Aku merasa seperti tinggal di antara bintang-bintang. Pasti sangat indah di sana." Ragbir pun bertanya pada Pragati tentang tarif properti di sana. "Anda terlihat sangat cantik dalam sar kuning ini dan tepat di depan saya. Ini tidak kurang dari surga bagiku. Anda paling penting dan paling cantik di sini." Lalu Ragbir pun mencium tangannya. Lalu ia pun merasa malu saat Ragbir mencium lengannya. Ia pun meletakkan bantal di antara Ragbir dan Pragati ketika menariknya lebih dekat untuk mencium Pragati. Mereka berdua pun tersenyum manis saat satu sama lain. Lalu Pragati pun mendorong pergi dengan main-main, tetapi Ragbir menariknya dengan satu gerakan cepat. Lalu ia pun mengejarnya di sekitar meja dan menarik bersamanya. Lalu mereka pun tergelincir di tempat tidur. Ia pun berpikir untuk menyelesaikan kalimatnya. Ragbir pun akan mencium Pragati.
Tetapi telepon milik Pragati berbunyi. Pragati pun mengambil telepon itu. Lalu ia menjatuhkan telepon begitu dia mengambil namanya dan memukul kepalanya lagi. Ia pingsan di lantai. Ragbir dan Pragati segera pergi ke rumah ayahnya. Di adegan selanjutnya, Pragati dan Ragbir membunyikan bel dan mengetuk pintu tanpa henti. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Pragati pun memperhatikan ayahnya terbaring tak sadarkan diri dan sangat panik. Ragbir pun membuka pintu utama. Mereka pun meriksa denyut nadinya. Pragati terguncang. Ragbir memintanya untuk santai. Ia pun bernapas. Mereka pergi ke rumah sakit. Pragati pun meminta ayahnya untuk membuka matanya. Apakah dia akan baik-baik saja? Ragbir mengatakan kepada Pragati untuk percaya kepadanya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ayahmu. Ayah Pragati pun dirawat di rumah sakit. Ragbir menghibur Pragati. Memulai perawatan ayahnya, Ragbir membersihkan darah dari tangan Pragati. Di adegan selanjutnya, ayah Pragati mulai sadar. Pragati pun bertanya kepadanya, apakah dia baik-baik saja? Lalu dokter pun mengangguk. Lalu Ragbir pun mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir lagi. Ayah akan baik-baik saja sekarang. Ragbir pun bertanya kepadanya, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu ayah Pragati pun melewatkan cerita tentang manusia misterius. Saya bangkit untuk mengambil air dan menyelinap. Saya sakit kepala dan pingsan. Ragbir pun bertanya kepadanya, apakah ia telah melihat Pragati dalam jatuh atau sebaliknya? Ragbir pun pergi keluar untuk menghadiri panggilan Mbak Dima. Pragati pun duduk di sebelah ayahnya. Anda memiliki kebiasaan buruk untuk tidak menyalakan lampu di malam hari. Saya sangat takut. Lalu ia pun tersenyum. Ia pun menawarkan untuk menunjukkan kepadanya beberapa banyak darah yang hilang setelah mereka kembali ke rumah. Lalu ayah Pragati memberitahu Pragati seluruh kisah di balik cerita ini. Siapapun yang datang ke rumah kami tahu bahwa Anda adalah Bani. Ia pun pasti datang ke sana mencari bukti sebelum ia berhasil katakan kebenarannya ini pada Ragbir. Dan semua orang pun percepat. Anda tidak punya banyak waktu.